Sampai berjumpa lagi dalam sharing berita pengkajian kristalisasi kitab Yeremia dan Ratapan. Kita sudah sampai pada berita 3 yang judulnya Dua Kejahatan Umat Allah dan Kesetiaan Allah dalam Menggenapi Ekonominya. Garis besarnya Romawi 1, Yeremia, satu kitab yang penuh pembicaraan mengenai dosa Israel, serta murka, hajaran, dan penghukuman Allah. Ini mewahyukan bahwa maksud Allah dalam ekonominya adalah untuk menjadi sumber air hidup, untuk menyalurkan dirinya ke dalam umat pilihannya bagi kepuasan dan kenikmatan mereka dengan sasaran untuk menghasilkan gereja pasangan Allah sebagai pertambahan Allah, perbesaran Allah, untuk menjadi kepenuhan Allah bagi ekspresinya. Inti wahyu ilahi adalah bahwa Allah menciptakan kita dan menebus kita dengan tujuan. Inti wahyu ilahi adalah bahwa Allah menciptakan kita dan menebus kita dengan tujuan untuk menggarapkan dirinya ke dalam kita, untuk menjadi hayat kita dan segala sesuatu kita. Kristus sebagai batu karang hidup dan rohani dipukul oleh otoritas hukum Taurat Allah sehingga air hayat dalam kebangkitan bisa mengalir keluar dari Dia dan dalam umat tebusannya untuk mereka minum. B. Minumnya kita dari satu roh dalam kebangkitan menjadi kita anggota-anggota tubuh, membangun kita sebagai tubuh, dan mempersiapkan kita untuk menjadi mempelai perempuan Kristus. Dua Romawi, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Terdapat dalam Yeremia 2 ayat 13. Israel seharusnya minum dari Allah sebagai sumber air hidup sehingga mereka bisa menjadi pertambahannya sebagai ekspresinya. Tetapi sebaliknya, mereka melakukan dua dosa. Satu, mereka menolak Allah sebagai sumber air mereka, sumber mereka, dan mereka berpaling kepada sumber selain Allah. Dua kejahatan ini menentukan seluruh kitab Yeremia. 2, menggali kolam menggambarkan usaha Israel dalam jerih lelah mereka untuk menjadikan sesuatu, yaitu berhala-berhala, untuk menggantikan Allah. 3, kolam itu bocor dan tidak dapat menahan air, menunjukkan bahwa di luar diri Allah yang disalurkan ke dalam kita sebagai air hidup, tidak ada yang bisa meleraikan dahaga kita dan menjadikan kita pertambahan Allah bagi ekspresinya. B. Di mata Allah, orang fasik itu pembuat kejahatan itu adalah yang tidak datang untuk minum dari Dia. Yesaya 55 ayat 7. Kondisi yang jahat dari orang fasik adalah mereka tidak datang kepada Tuhan untuk makan, minum, dan menikmati Tuhan. Mereka melakukan banyak hal, namun mereka tidak datang untuk mengontak Tuhan, mengambil Dia, menerima Dia, mengecap Dia, dan menikmati Dia. Di pandangan Allah, tidak ada yang lebih jahat daripada ini. C. Allah bermaksud untuk menyalurkan dirinya ke dalam manusia sebagai kepuasan manusia, sehingga dia bisa diperbesar. Tetapi manusia menjadi tidak setia dan tidak murni, dan meninggalkan Allah bagi berhala-berhala. 1. Berhala di dalam hati kita, Yeskiel 14 ayat 3, adalah apapun yang di dalam kita, yang kita kasih dan mustikakan lebih daripada Tuhan,
dan yang menggantikan Tuhan dalam kehidupan kita. A. Mereka yang mendirikan berhala dalam hati mereka terasing dari Tuhan melalui berhala-berhala mereka. Mereka yang memiliki berhala di dalam mereka, namun mencari Allah secara luaran, tidak bisa menemukan Dia. 2. Melalui menyembah berhala, Israel menjadikan diri mereka sia-sia, bukan apa-apa. Mereka memiliki begitu banyak berhala, sehingga jumlahnya itu menurut jumlah kota-kota mereka. Israel menukar realitas Allah mereka, kemuliaan mereka dengan kesia-siaan berhala. 3. Kemurtatan adalah perkara meninggalkan jalan Allah dan mengambil jalan lain untuk mengikuti hal-hal selain Allah. Ini adalah meninggalkan Allah dan berpaling kepada berhala-berhala. Ketika Israel ditangkap oleh orang-orang Babylon, umat Allah masih tidak menyerahkan berhala-berhala mereka dan harus membawanya dari negeri yang baik ke Babylon. Apapun yang menggantikan Allah dan merebut kedudukan Allah adalah berhala yang menjadi beban bagi penyembahan. 5. Berhala yang bisu dan tak dapat berkata-kata, menjadikan penyembah-penyembah mereka bisu dan tidak bersuara. Namun Allah yang hidup membuat penyembahnya berbicara di dalam rohnya. A. Tidak ada penyembah Allah yang boleh diam. Semua harus menggunakan suara mereka untuk mengucapkan Yesus itu Tuhan di dalam roh Allah. B. Mengucapkan Yesus itu Tuhan adalah fungsi utama dari semua karunia rohani. Menyeru nama Tuhan dengan roh yang tepat adalah jalan untuk berbagian, menikmati dan mengalami Roh Kudus. C. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan selama-lamanya. Haleluya. Mazmur 115. 6. Apapun yang kita miliki dan bahkan apapun adanya kita bisa menjadi satu berhala. Israel itu jahat dan tidak setia kepada Allah dengan meninggalkan Allah untuk berhala-berhala. Dalam perkara ketidaksetiaan kepada Allah, kita serupa dengan Israel. Kita masuk Romawi 3. Kita perlu melihat kesetiaan Allah dalam menggenapi ekonominya. A. Walaupun kita ini tidak setia, Allah itu setia, Ratapan 3 ayat 23b. Bagian dari Kur Kidung terkenal yaitu Kidung nomor 13 berkata, besar setiamu, tiap pagi rahmatmu terus baru, semua perluku kau yang sediakan, besar setiamu tak bersudah. 1. Kita bisa memahami apa yang Alkitab katakan dan apa yang kidung ini katakan mengenai kesetiaan Allah, baik secara alamiah maupun secara rohaniah. Jika kita memahami kesetiaan Allah secara alamiah, kita bisa berpikir bahwa Dia itu setia terutama dalam perkara persediaan materi atau berkat fisik. Tetapi kesetiaan Allah itu bukanlah menurut pemahaman alamiah kita. 1 Korintus 1 ayat 9 berkata bahwa Allah itu setia dalam memanggil kita ke dalam persekutuan anaknya. Tetapi menurut pemahaman alamiah kita, Dia mungkin terlihat tidak setia dalam memperhatikan kesejahteraan kita. 3. Perhatikanlah penderitaan Rasul Paulus. Dia dipanggil, diberi amanat, diberi beban, dan diutus oleh Allah. Tetapi kemana saja dia pergi, dia mendapat masalah. Sebagai contoh, begitu dia mulai memberitakan Kristus, dia mulai menderita penganiayaan. Dia bahkan harus melarikan diri dari Damsyik dengan cara diturunkan dari tembok dengan menggunakan keranjang. Apakah itu berarti bahwa Allah tidak setia kepada Paulus? Tidak. Ini berarti bahwa kesetiaan Allah bukanlah menurut pemahaman alamiah kita. 4. Kita percaya ke dalam Tuhan Yesus.
Kita mungkin berharap untuk memiliki damai sejahtera dan berkat luaran. Tetapi sebaliknya, kita mungkin mendapat banyak masalah dan kita mungkin kehilangan keamanan kita, kesehatan kita, atau harta milik kita. Ketika beberapa orang Kristen mengalami hal-hal tersebut, mereka mungkin mempertanyakan kesetiaan Allah dan bertanya, mengapa Dia tidak mencegah kesulitan menimpa mereka. Ya, lanjut kelima. Kita perlu menyadari bahwa dengan mengizinkan kita mendapat masalah, Allah itu setia dalam tujuannya untuk mengalihkan kita dari berhala dan membawa kita kembali kepada dirinya. Damai sejahtera, keamanan, kesehatan, dan harta milik kita mungkin menjadi berhala bagi kita. Namun, Allah itu setia untuk menyingkirkan hal-hal ini sehingga kita minum dari Dia sebagai sumber air hidup. 6. Sebagai contoh, jika rumah kita atau harta milik kita menjadi berhala bagi kita meminumnya dan tidak meminum Allah. Kesetiaan Allah adalah perkara menanggulangi berhala ini dan menyebabkan kita minum Dia. 7. Allah itu setia dalam memimpin kita ke dalam ekonominya. Dan ekonominya adalah agar kita minum Kristus, makan Kristus, menikmati Kristus, menyerap Kristus, dan mengasimilasi Kristus. Sehingga Allah mendapat pertambahannya bersama kita untuk menggenapi ekonominya. Kita perlu nampak bahwa kita tidaklah lebih baik daripada Israel. Apapun bisa menjadi berhala bagi kita. Tetapi Allah itu setia dalam menggenapi ekonominya. Dalam kesetiaannya, Dia menanggulangi berhala-berhala kita. Sehingga kita bisa minum dari Dia. Kita semua perlu minum Allah sebagai sumber air hidup. Menerima Kristus ke dalam kita dan mengasimilasi Dia sehingga Dia bisa bertambah bagi pengenapan ekonomi Allah untuk mendapatkan ekspresinya melalui kita sebagai pasangannya. B. Jika kita menyadari bahwa kita telah tidak setia kepada Allah, kita mungkin bertobat dan menangis. Tetapi kemudian kita harus minum air hidup, memuji Allah, mengucap syukur kepadanya untuk segala sesuatu dan menikmati Dia. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Inilah yang Allah inginkan. Allah tidak tertarik pada apapun selain kenikmatan kita akan Kristus. 1. Kita mungkin berpikir bahwa karena kegagalan kita tanpa harapan. Tentu bangsa Israel harus merasa bahwa Allah telah meninggalkan mereka dan bahwa mereka telah habis. Tetapi belas kasihan Allah tidak gagal. Sebaliknya belas kasihan Allah baru setiap pagi. 2. Yeremia bahkan bisa berkata bahwa Yehova adalah bagiannya dan bahwa dia berharap pada Yehova. Sebab Dia baik kepada orang yang menanti-nantikan Dia. Ada pengharapan di dalam Allah karena pada Allah tidak ada kekecewaan. 3. Kegagalan kita membuka jalan bagi Kristus untuk masuk menjadi keadil benaran kita dan penebusan kita dan juga menyalurkan dirinya ke dalam kita menjadi hayat dan hukum hayat kita dengan kapasitasnya untuk mengenal Allah dan memperhidupkan Allah. Dengan kata lain, kegagalan kita hanya mempersiapkan dan membukakan jalan bagi Kristus untuk masuk sehingga Dia bisa ditinggikan di dalam dan melalui kita untuk menjadi sentralitas dan universalitas kita. 4. Jika kita mengecewakan Allah hari ini, kita jangan kecewa. Allah memiliki jalan untuk menanggulangi kita dan membuat kita menjadi matang dan menjadi Yerusalem baru, baik sebagai mempelai pemenangnya dalam zaman yang akan datang atau sebagai istrinya bagi kekekalan. 5. Kita tidak perlu khawatir tentang situasi kita. Allah itu sabar, bersimpati dan penuh belas kasihan, dan Dia akan menggunakan waktu untuk menjadikan kita matang. A.
Setiap orang beriman, tak peduli saat ini lemah atau kuat, akan menjadi unsur penyusun Yerusalem baru, dan setiap orang di sana akan matang. B. Karena itu, kita jangan cemas atau kecewa. Sebaliknya, kita harus terdorong dan terhibur oleh Allah segala penghiburan dan dorongan. C. Kita harus menjadi penyembah Allah yang benar, yang adalah sumber air hidup, melalui minum Dia sehingga Dia bisa menjadi realitas di dalam kita, yang pada akhirnya menjadi kesejatian dan ketulusan kita yang dalamnya kita menyembah Allah dan penyembahan yang Dia cari. Baik, pembacaan garis besar telah selesai. Apa sebenarnya beban berita dari berita ketiga ini? Yaitu yang pertama, apakah dua kejahatan umat Allah itu? Dua, dan apakah kedambaan Allah bagi umatnya? Yeremia 2 ayat 13, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Dua kejahatan umat Allah adalah yang pertama menolak Allah sebagai sumber air mereka. Yang kedua, mereka berpaling kepada sumber lain. Nah, menolak Allah sebagai sumber air itu artinya tidak datang kepada Tuhan untuk makan, minum, dan menikmati Tuhan. Orang yang menolak Allah sebagai sumber air tidak akan datang kepada Tuhan untuk minum. Yang kedua, menolak Allah itu seperti melakukan banyak hal, namun tidak dengan mengontak Tuhan, tidak mengambil Dia, tidak menerima Dia, tidak mengecap Dia, dan tidak menikmati Dia. Inilah menolak Allah. Melakukan banyak hal, mungkin hal-hal yang baik, mungkin ya aktivitas-aktivitas rohani, tetapi tanpa berkontak dengan Tuhan, tanpa mengambil Dia sebagai sumber air. Kemudian yang kedua, berpaling kepada sumber lain. Ada sumber lain, yaitu kolam sendiri. Usaha dan jerih lelah itu seperti menggali kolam sendiri, namun bocor ya. Berpaling kepada sumber lain ialah menjadikan sesuatu untuk menggantikan Allah. Inilah yang namanya berhala. Segala sesuatu apapun yang menggantikan Allah adalah berhala. Berpaling kepada sumber lain. Dua kejahatan ini adalah menolak Allah dan berpaling kepada sumber lain. Nah, sekarang apa kedambaan Allah bagi umatnya? Umatnya sudah tidak setia. Di dalam pengkajian kristalisasi Yeremia dan ratapan itu adalah membicarakan umat Israel. Tapi hari ini jangan menganggap kita lebih baik dari Israel yang dulu. Kita bisa tidak setia sama dengan mereka. Kita bisa membuat dua kejahatan besar di hadapan Allah. Meninggalkan sang sumbernya, kemudian mencari sumber lain. Tapi ingat, Allah kita setia. Di Kidung 13 tadi, besar setiamu Tuhan. Besar setianya kepada umatnya. Jadi kita tidak cukup hanya menyadari bahwa kita ini tidak setia. Bahkan kita tidak cukup. Kita setelah menyadari itu bertobat dan menangis dengan meraung-raung kepada Allah. Tetapi yang penting di sini kita harus minum air hidup. Minum air hidup. Memuji Allah. Mengucap syukur kepadanya untuk segala sesuatu.
Saudara-saudari dalam Tuhan, bagaimana keadaan kita selama menjadi orang percaya? Bagaimana rasa damai kita, keamanan kita? Bagaimana kondisi kesehatan tubuh kita? Apakah yang kita punyai? Entah kita damai sejahtera atau bukan, entah kita kadang sakit, kadang sehat, entah kita kaya atau miskin harta. Apakah itu membuat kita menolak Allah? Apakah itu membuat kita menjauhi Allah, mencari sumber lain? Segala keadaan kita, ya, mungkin menjadi orang Kristen dikira baik, dikira diberkati dengan cara tidak ada masalah apapun, sehat-sehat saja, dan harta melimpah disaluri Tuhan terus. Oh, ini berarti kita menjadi orang percaya. Kita ingat tadi Rasul Paulus, dia sudah enak ya di dalam jabatannya di dalam agama Yahudi. Tetapi saat dia dalam perjalanan ke Damsyik bertemu dengan Tuhan, dia bertobat, bertemu dengan sang sumber itu dan dia meminumnya. Setelah itu dia mengalami banyak kesusahan, mengalami banyak penderitaan. Tetapi bukan berarti Allah tidak setia. Cara kita melihat kehidupan Kristen kita harus dirubah. Kesetiaan Allah bukanlah pada soal hal-hal yang sementara ini, yang luaran ini. Tetapi adalah saat kita menerima suplai darinya. Saat dia menyalurkan dirinya. Walaupun kita mengatakan sering gagal, jangan kecewa. Gagal dalam setia, tetapi Allah tetap setia. Dia ingin agar kita minum Kristus, makan Kristus, menikmati Kristus, menyerap Kristus, dan mengasimilasi Kristus. Kita perlu belajar dalam hal ini. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi rahmat-Mu terus baru. Semua perluku Kau yang sediakan. Besar setiamu tak bersudah.